Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cakrawala Hidayah. Dalam video kali ini Cakrawala Hidayah akan menceritakan tentang kisah pria bezina yang masuk surga. Pada masa Rasulullah SAW, ada seorang pria pezina yang akhirnya meninggal dunia dan masuk surga. Sebagaimana diketahui, zina dikenal sebagai salah satu dosa besar dalam Islam. Azab Allah bagi bezina sangatlah berat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Surat Al-Furqan ayat 68. Menurut Islam, pelaku zina akan dikenakan hukuman had yang berbeda, di mana dia melakukan zina ghairul muhsan atau pelakunya belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun hukuman zina muhsan atau pelakunya telah menikah, maka hukumannya adalah dirajam hidup-hidup. Tetapi untuk memvonis seseorang telah berzina bukanlah perkara mudah, sebab harus memenuhi syarat dan bukti yang kuat. Zina merupakan dosa besar, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni hambanya yang benar-benar ikhlas taubat. Sebagaimana pria berzina di zaman Rasulullah yang masuk ke dalam surga setelah dirajam dalam kisah berikut ini. Al-Kisah, ada pria yang bernama Ma'is bin Malik. Ia adalah seorang anak yatim yang kemudian diasuh oleh ayah angkatnya. Ketika dewasa, ia menikah dengan seorang wanita. Tetapi suatu hari nafsunya tak terbendung sehingga akhirnya berzina dengan seorang budak perempuan. Setelah itu, Ma'is rupanya merasa menyesal terhadap apa yang telah ia lakukan. Lalu ayah angkatnya menyuruhnya untuk menemui Rasulullah, berharap bisa mendapatkan solusi dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ma'is menemui Rasulullah dan di hadapannya ia berkata, "Ya Rasulullah, bersihkanlah diriku dari dosa zina. Lemparilah aku dengan batu-batu hingga mati." Awalnya Rasulullah mengajukan permintaannya dan mengatakan, "Celaka engkau, pulanglah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubatlah kepadanya." Namun Ma'is sudah berpendirian kuat untuk membersihkan dirinya dari dosa besar yang telah diperbuatnya. Sehingga Ma'is ini menghadap Rasulullah sampai 4 kali. Dan yang keempat kalinya ini kembali Ma'is berkata, "Rajamlah aku ya Rasulullah, agar aku dapat membersihkan diriku dari dosa zina ini." Rasulullah lantas menyuruh sahabatnya untuk melakukan klarifikasi atas kejiwaan Ma'is. Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah ia gila?" Sahabatnya menjawab, "Ia tidak gila." Rasulullah bertanya kembali, "Apakah dia dalam kondisi mabuk?" Lalu salah seorang sahabat menciumi aroma dari mulut Ma'is dan tidak mencium aroma minuman yang memabukkan darinya. Rasulullah bertanya lagi secara tegas kepada Ma'is, "Apakah benar kamu telah berzina?" Ma'is menjawab, "Benar ya Rasulullah." Setelah itu Rasulullah bersama para sahabatnya membawa Ma'is di hamparan padang pasir untuk dirajam. Sebelumnya dibuatkanlah sebuah lubang, lalu tubuh Ma'is ditanam di dalam tanah. Setelah itu dirajamlah Ma'is dalam kondisi hidup-hidup. Ia kemudian terus dilempari batu hingga akhirnya meninggal dunia. Begitu mengerikannya hukuman rajam yang dialami oleh Ma'is. Namun demikian, keputusan tersebut telah mantap diambil Ma'is untuk membersihkan dosa-dosanya. Setelah wafatnya Ma'is, para sahabat berselisih tentang status kematiannya. Sebagian sahabat mengatakan bahwa Ma'is meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah atau meninggal dalam keadaan buruk, sebab ia belum mengganti dengan kebaikan. Namun, sebagian sahabat lainnya mengatakan bahwa Ma'is meninggal husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, sebab ia takut akan dosa-dosanya di akhirat kelak, sehingga lebih memilih hukuman atas dirinya diselesaikan di dunia. Perselisihan antar dua kelompok sahabat ini terus berlangsung hingga beberapa hari. Awalnya Rasulullah sendiri memilih diam mengenai status kematian Ma'is.
Sampai akhirnya Rasulullah bersabda dan menyuruh para sahabat untuk memintakan ampunan untuk Ma'is bin Malik. Para sahabat lantas memohonkan ampun untuk Ma'is bin Malik. Rasulullah menjelaskan bahwa taubatan Ma'is sangatlah baik. Andaikan taubatnya digunakan syafaat untuk seluruh penduduk Madinah, pastilah mencukupi. Betapa bahagianya Ma'is bin Malik menjadi penghuni surga yang indah. Begitu ikhlasnya Ma'is bin Malik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan setelah ia dihukum rajam. Dari sini bisa diketahui bahwa betapa hati-hatinya Rasulullah dalam melaksanakan hukum rajam. Rasulullah bahkan selalu mengarahkan dan memberikan pesan kepada pelakunya untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Pilihan terhadap hukum rajam ini bukanlah pilihan utama Rasulullah atas pengakuan dari pelaku dosa zina yang memang telah mengakuinya dan menyesali dosa-dosanya. Di kesempatan-kesempatan lain, Rasulullah selalu lebih memilih membimbing pelaku dosa itu dengan bertaubat, taubatan nasuha, memohon ampunan kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kisah tersebut menggambarkan bahwa seakan-akan Rasulullah berusaha menarik pengakuan Ma'is dan lebih menyarankan kepada pertaubatan tanpa mendahulukan hukuman had. Dosa yang telah dilakukan sejatinya hanyalah pelaku sendiri yang menanggung dan Allah saja yang tahu dan tidak perlu aibnya disebarkan sendiri. Setiap orang yang melakukan sebuah dosa besar masih mempunyai kesempatan untuk kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah benar-benar Maha Pengampun. Jalur pertaubatan Ma'is bin Malik adalah benar-benar pilihannya sendiri agar dosa-dosa yang telah dilakukan bersih dan terhapus tanpa sisa. Bahkan taubatnya dapat memberikan syafaat bagi seluruh penduduk kota Madinah pada waktu itu. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi